Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pemberkatan Gereja yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 2 ayat 18 dan 19. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita datang ke gedung gereja Katolik, entah dalam rangka apapun, kita dapat menemukan prasasti yang memberi keterangan tentang nama pelindung gereja tersebut, dan bahwa gereja itu telah diresmikan dan diberkati oleh uskup atau petugas gereja yang mendapat mandat dari uskup, seperti Vikaris Jenderal atau Vikjen misalnya. Menarik bahwa di antara banyak gereja Katolik hanya ada satu yang mendapat pesta liturgi, yaitu Pemberkatan Basilika Agung Santo Yohanes Lateran. Gereja ini adalah gereja katedral keuskupan Roma, di mana Sri Paus adalah uskupnya. Gereja Katolik menyebutnya sebagai Bunda semua gereja. Gereja ini dibaktikan kepada Santissimo Salvatore, penyelamat yang kudus, Santo Yohanes Pembaptis, dan Santo Yohanes Penginjil. Ada banyak hal yang bisa kita gali tentang gereja Basilika ini. Pada pesta hari ini, liturgi gereja menampilkan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 26 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus marah karena orang-orang Yahudi tidak menaruh rasa hormat atas rumah Allah. Ia memporak-porandakan tempat berjualan mereka dan berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Saudara-saudari terkasih, atas firman Yesus itu, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Tuhan Yesus segera menjawab. Katanya, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Penginjil Yohanes menafsirkan firman Yesus begini. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Santo Caesarius dalam khotbahnya pada pesta Basilika ini begini, "Sebenarnya kita harus menjadi kenisa Allah yang sejati dan hidup. Naluri itu menolong umat Kristen untuk merayakan pesta ibu gereja mereka, sebab hal itu menyatakan kelahiran baru secara rohani
datang kepada mereka melalui gereja. Saudara-saudari terkasih, lebih lanjut dikatakan oleh orang kudus yang juga Uskup Arles di Perancis begini: sebelum dibaptis kita semua kediaman setan. Setelah dibaptis kita menjadi kenisah Kristus. Semakin dalam kita merenungkan keselamatan kita, semakin kita menyadari bahwa kita ini sesungguhnya kenisah-kenisah Allah yang hidup. Tuhan tidak hanya hidup di dalam kenisah buatan manusia yang dibangun dari kayu dan batu, tetapi lebih-lebih tinggal di dalam jiwa yang diciptakan menurut citranya. Kenisah yang dibangun dengan tangan ahli bangunan sendiri. Santo Paulus berkata, kenisah Allah itu suci dan kamulah kenisah itu. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa bait Allah yang disucikan dan dikuduskan untuk Allah janganlah dicemari oleh hal-hal yang tidak punya maksud untuk memuliakan Allah, seperti basilika induk yang dikuduskan oleh Allah. Demikian setiap orang Kristen dipersembahkan kepada Kristus agar Allah tinggal di dalamnya. Kalau Tuhan Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kita diingatkan pada firman untuk mati bersama Yesus dan bangkit bersama Kristus. Dengan baptis kita mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Pesta induk dari semua gereja di seluruh dunia ini mau mengingatkan kita akan kepemimpinan Petrus, Paus pertama, yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dialah pemegang kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Oleh baptis kita dipersekutukan dengan Yesus yang wafat dan bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudari terkasih, kalau kita ingin merayakan hari jadi gereja ini dengan sukacita yang sejati, kita tidak boleh merusak kenisah Allah yang hidup dalam diri kita dengan berbuat dosa. Kalau kita mengamini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan menjadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Janganlah kita mencemari jiwa kita dengan perbuatan dosa yang mendukakan hati Allah. Hal itu menjadi sangat penting untuk kita sadari dan kita ingat. Mengapa? Sebab setiap kali kita masuk dalam bait Allah atau gereja, di mana kita merayakan Ekaristi Kudus, kita harus tahu bahwa seperti kamu masuk dalam gereja ini, Tuhan juga ingin masuk dalam jiwamu. Demikian tambah Santo Caesarius, Uskup Arles. Jadi, setiap kali gereja merayakan pesta Basilika Lateran ini, umat Allah diingatkan akan keanggotaannya dalam gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas dasar para rasul, dan Petrus adalah pemimpinnya. Kepada Petrus, Tuhan berfirman, "Gembalakanlah domba-dombaku. Marilah
kita mengikuti bimbingan gembala yang baik, wakilnya Paus, dengan hidup kudus, sebab kitalah bait suci itu. Apakah aku menyadari bahwa aku adalah bait kudus Allah dan menguduskan diriku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pesta hari ini, sebab dibimbing oleh para rasul dan diketuai Petrus dan penggantinya, kami dijadikan bait Allah yang dikuduskan bagimu. Bantulah kami untuk menguduskan hidup kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.